Halo teman-teman mahasiswa UT, kembali dengan saya Januari Sihotang, tutor Anda di mata kuliah Karya Ilmiah. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat di mana kita akan belajar di aktivitas belajar yang ke-6 dan yang ke-7. Kalau Anda lihat di e-learning bahwa aktivitas belajar ke-6 dan ke-7 ini kita akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan ataupun pertemuan secara sinkronus, yaitu adanya tutorial webinar atau TWEB. Kemudian yang kedua, Anda harus mengerjakan yang namanya tugas Karil 3. Di minggu yang keempat ini kita akan memasuki yang namanya bedah karya ilmiah. Kenapa dikatakan bedah karya ilmiah? Artinya di sini setelah Anda diberikan kesempatan selama 3 minggu untuk merancang karya tulis Anda, maka saatnya di minggu yang keempat ini Anda bersama dengan tutor akan mencoba untuk membedah apakah karya tulis yang sudah Anda kerjakan itu sudah benar atau tidak. Kalau misalnya belum benar ataupun belum maksimal, apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu dikurangi. Makanya di sini sangat penting teman-teman Anda berkomunikasi dengan tutor Anda, karena bagaimanapun tutor Anda sudah lebih berpengalaman dan lebih paham tentang tema dan juga tentang teknik kepenulisan di dalam karya ilmiah. Bagi saya sebagai seorang tutor, ada beberapa hal yang perlu dibedah dalam sebuah karya tulis. Yang pertama adalah judul. Kenapa judul ini sangat penting untuk dibedah? Karena judul ini ibarat di dalam tubuh manusia adalah sebagai kepala ataupun wajah. Eksistensi wajah itu sangat menentukan apakah orang tertarik atau tidak dengan bagian-bagian yang lain. Kalau misalnya Anda melihat wajah seseorang itu cantik atau jelek, itu tentu akan mempengaruhi apakah secara keseluruhan dia itu menarik atau tidak. Nah, begitu juga dengan judul. Kalau judulnya menarik, maka orang juga akan tertarik dengan karya tulis Anda. Tapi kalau judulnya saja sudah mengawang-awang, tidak jelas dan segala macam, maka orang juga akan tidak tertarik dengan karya tulis Anda. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana judul karya tulis yang baik? Bagi saya, ada beberapa catatan untuk karya tulis yang baik. Yang pertama, judul itu harus menggambarkan isi. Jangan sampai misalnya judul itu menipu pembaca. Kemudian yang kedua, singkat, padat, jelas, dan langsung to the point. Jangan misalnya Anda membuat judul karya tulis yang mengawang-awang atau bersifat abstrak. Dan yang ketiga adalah judul karya tulis tersebut harus memiliki variabel-variabel yang bisa saja saling mempengaruhi, saling menguatkan, ataupun saling bertentangan. Makanya kemudian di dalam penelitian ataupun di dalam karya ilmiah itu ada variabel independen, kemudian ada variabel dependen. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Itu yang pertama untuk judul karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua, kita juga akan membedah yang namanya pendahuluan. Di pendahuluan ini ada dua hal utama yang perlu dibedah. Yang pertama yaitu latar belakang, dan kemudian yang kedua adalah perumusan masalah. Kenapa latar belakang ini sangat penting teman-teman? Karena latar belakang inilah sebagai pengantar untuk melihat apa sih persoalan sesungguhnya di dalam karya tulis itu. Jadi di dalam latar belakang itu Anda cantumkanlah bagaimana pertentangan antara Dasein dan Dasolen. Karena pada dasarnya munculnya sebuah penelitian hukum karena adanya perbedaan antara Dasein dan Dasolen. Apa itu Dasein? Yaitu fakta yang ada saat ini, dan Dasolen adalah apa yang seharusnya atau apa yang dicita-citakan. Kemudian selain latar belakang ada tadi rumusan masalah. Kenapa perlu adanya perumusan masalah? Karena bagaimanapun di dalam sebuah topik ataupun tema ada banyak masalah. Misalnya Anda mau membahas pidana mati, ada banyak permasalahan di sana. Mau bahas mengenai restoratif justice, ada banyak permasalahan di sana. Tetapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, dan keterbatasan halaman untuk mengekspresikan ataupun untuk menuliskan karya ilmiah itu, maka kita harus memilih rumusan masalah yang paling tepat dan yang paling mendasar di dalam topik ataupun tema itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke metode. Di metode ini yang perlu dibedah adalah apakah metode penelitian yang Anda pilih itu sudah cocok atau tidak dengan judul karya tulis Anda. Sebagaimana saya katakan atau Anda pelajari juga di metode penelitian hukum, bahwa
Yang pertama adalah metode penelitian yuridis normatif dan yang kedua adalah metode penelitian yuridis empiris. Kedua penelitian ini sama-sama bagus, sama-sama penting, cuma kemudian harus Anda sesuaikan dengan objek penelitian, tema ataupun topik penelitian Anda. Dan yang terakhir adalah mengenai referensi. Kenapa referensi ini perlu dibedah? Ini akan sangat penting untuk melihat apakah karya tulis Anda itu sudah up to date atau tidak. Makanya kemudian UT itu membuat batasan bahwa referensi yang bisa Anda gunakan itu adalah referensi 10 tahun terakhir. Karena bagaimanapun dinamika ilmu hukum itu sangat luar biasa sehingga referensi yang Anda gunakan juga itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, itulah beberapa hal yang perlu dibedah teman-teman. Harapan saya hasil diskusi kita, hasil diskusi Anda dengan tutor itu kemudian menjadi bahan bagi Anda untuk memperbaiki karya tulis Anda dan itu kemudian Anda kerjakan di tugas 3. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Semoga Anda bisa memahami dan tetap semangat untuk mengerjakan karya tulis ilmiah. Terima kasih.